bagimu ada kehidupan. Di dalam kisah itu, wahai orang-orang yang mau berpikir cerdas, la'allakum tattaqun. Memang benar, ketika sekarang kisah ditegakkan, maka kehidupan tidak akan orang memudah-mudahkan untuk melakukan pembunuhan. Dia akan mempertimbangkan 100 kali bertimbangan, dan tidak akan mungkin ada orang yang nekat bunuh kecuali dia sudah bosan hidup. Selagi dia memiliki kehidupan dan keinginan hidup, sebiji sawi aja, dia akan mikir. Dia akan pertimbangkan. Apalagi ketika lihat kisah dipertontonkan di halayak ramai. Dengan cara yang begitu sakral, Masya Allah ya. Dengan demikian, hati kita akan lega. Karena suatu hal yang naluri, Pak. Ketika ada keluarganya dibunuh, pasti ingin balas dendam. Cuman di sini Islam mengatur lewat pemimpin, lewat undang-undang, lewat hakim, lewat qadhi, kan gitu. Sehingga di sini terbalaskan dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang sangat sistematik, dengan cara yang keteraturan dan juga kebaikan. Ya, tidak ngawur, tidak main serang, balas-balasan, nanti akan seperti hutan nanti itu. Makanya Allah menegur kita, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum selain Allah jahiliyah yang kamu akan cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun? Mana hukum yang lebih baik buat manusia ini bagi orang-orang yang berakal, Pak? Saya ingin membuat satu perbandingan, dan agar kita itu agak sedikit mengulah akal kita untuk mencerna, pikiran kita untuk menganalisa, batin kita untuk menalurikan itu semua. Mana yang lebih patut? Sekarang ana tanya sama antum semua, ketika ada mobil yang ingin dirawat, yang paling berhak untuk dipakai pedoman perawatan mobil buku mana? Otomatis buku yang dikeluarkan oleh pabrik yang membuat mobil tersebut. Tuh? Orang akan merawat mobil Toyota dengan buku-buku yang dikeluarkan oleh Toyota. Orang akan merawat mobil Mercy dengan buku-buku yang dikeluarkan oleh PT Mercy. Begitu juga harusnya manusia ini adalah buatan Allah, ciptaan Allah, dan Allah sudah mengeluarkan bukunya lewat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan begitu lengkap, dan sampai saking lengkapnya Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum. Otomatis tidak ada satu hukum yang paling terbaik untuk merawat kehidupan manusia, untuk mengatur kehidupan manusia kecuali Islam. Kecuali syariat Islam. Bahkan bukan hanya keadilan Islam menjangkau internal umat Islam, bahkan menjangkau eksternal umat yang lainnya. Bagaimana umat lain di Madinah terlindungi oleh hukum Islam, oleh kedamaian Islam, oleh keadilan Islam. Di negara Abbasiyah, di Daulah Umayyah, semua orang-orang non-muslim terlindungi dengan baik. Bukankah di dalam Islam itu ada istilah mu'ahad, ada istilah dhimmi, ada istilah harbi. Itu menunjukkan bahwa di sana ada pilah-pilih dan ada kedamaian yang didapatin orang-orang dhimmi dan mu'ahad. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, man yaqtul mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh mu'ahad tidak akan menemukan baunya surga. Dengan demikian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, patutlah kalau memang Allah memberikan peringatan keras agar kita tidak keluar dari aturan Allah dengan ungkapan surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kekafiran, kekufuran kita akibat kita meremehkan hukum Allah, mengganti hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Jadi kekafiran, kezaliman, dan bahkan ayat yang berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, lengkap. Bahkan orang di dalam berhukum selain hukum Allah itu bisa kafir, bisa zalim statusnya, bisa fasik. Tergantung sekarang ini
landasannya. Kemudian setelah itu niat berangkatnya, kemudian sasarannya, kemudian sekarang ini efek-efek hukum tersebut. Kalau berpengaruh kolosal, kalau ingin mengganti hukum-hukum Allah, kalau dia meyakini bahwa hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, bahkan sama hukum buatan kita dengan hukum Allah, maka dia telah kafirun.